dengan tema setia mengikuti Yesus. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4a. Kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan yang indah ini. Firman Tuhan itu indah, biarpun ini berbicara tentang sesuatu yang bagi kita ini pergumulan berat. Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat 4a. Kita baca bersama-sama. Mulai ayat 1, 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang menghukum kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Setia mengikut Yesus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat konteks firman Tuhan ini, maka baik yang di tema yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia maupun tema dari Sinode ini tepat sekali. Ya. Baik kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bertekun, memang konteksnya ini benar. Ya. Ketekunan seseorang itu baru terlihat ketika dia berada dalam kesukaran, kesulitan di dalam mengikut Tuhan. Begitu juga setia mengikut Yesus. Kita belum dapat dibilang setia mengikut Yesus kalau hari-hari hidup kita hanya yang enak-enak saja. Tapi justru di sini kita akan melihat benar bahwa apakah kita sungguh mengikut Yesus atau tidak ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran. Kita harus mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita harus mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Apalagi menjelang akhir zaman ini. Kita semua harus bangkit, bangun dari tidur rohani. Kita harus makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani makin sungguh-sungguh, mengikut Tuhan makin sungguh-sungguh. Jangan kita sia-siakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah bangkit untuk kita. Karena itu, mari kita mengikuti Dia dengan setia. Kata Kristen itu dalam Jemaat Mula-Mula itu sebenarnya julukan yang diberikan oleh pemerintah atau orang-orang Romawi kepada orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Jadi mereka disebut Kristen. Kristen itu artinya Kristus kecil, ya. Jadi orang-orang yang mengikut Kristus. Jadi kalau kita melihat apa yang dijuluki oleh tentara Romawi itu pengikut orang Kristen itu adalah orang yang mengikuti Kristus, yang meneladani Kristus, yang hidupnya seperti Kristus, yang gaya hidupnya seperti Kristus, yang dia mengikuti Kristus kemanapun dia, dimanapun dia, dalam keadaan apapun dia pada saat dia hidup. Saat ini beberapa orang telah meninggalkan Yesus. Mereka telah menjadi kecewa dan mereka akhirnya menolak Yesus. Mereka tidak tahan terhadap kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran hidup. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan Yesus. Ada beberapa orang yang sudah tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi baca Alkitab, tidak mau lagi ke gereja, karena sudah kecewa, tidak mau melayani Tuhan, bahkan pelayanannya juga udah jarang-jarang, ya. Komitmen yang dulu sudah hilang, karena kecewa, dan hati-hati, kecewa yang terus ditanam di dalam hati
tidak dibawa kepada Tuhan, dampak akhirnya adalah menolak Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, pada saat ini semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan jangan menolak aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam perjanjian baru juga, dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, saat itu murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, dan saat murid-murid bertanya itu, Yohanes Pembaptis itu ada di dalam penjara. Dia bertanya, apakah benar Yesus ini adalah Mesias? Dia ingin memastikan apakah benar Yesus ini adalah Mesias. Yesus berkata apa? Dalam Matius 11 ayat yang ke-6 dikatakan begini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Murid-murid Yohanes Pembaptis ini kan tanya, apakah engkau Mesias? Yesus tidak jawab, iya aku Mesias. Tidak jawab begitu. Tapi Yesus jawab apa? Berbahagialah, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus masuk kepada inti permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti Yesus. Ketika pergumulan datang, ketika kesulitan datang, maka kesetiaannya mulai kendor, kesetiaannya mulai turun. Ya. Memang ada sisi yang lain juga. Orang itu tidak lagi setia mengikuti Yesus. Ada sisi misalnya karena godaan, ya kan? Karena kesenangan, karena tawaran-tawaran dunia ada. Tapi pagi ini kita konsentrasi kepada penderitaan, ya, karena kita mau masuki masa sengsara, Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata luar biasa, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagia. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita ingin kita berbahagia. Tuhan ingin kita tetap kuat, tetap setia melayani Tuhan. Karena itu dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 4 ini ada 3 hal yang dilakukan oleh Yesus. Sebenarnya 1, tapi ada 3 hal yang kita mau renungkan. Yang saya lihat ketika Yesus berbicara ini, dia sebenarnya sedang mempersiapkan para murid-muridnya atau orang-orang yang mengikuti dia, supaya ketika kesukaran, kesulitan, atau apa yang ada dalam harapan ternyata tidak terjadi pada kenyataan, murid-murid dan orang-orang yang mengikuti dia tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 1, kita lihat ayat 1, kita perhatikan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Lihat kata di atas itu, semuanya ini kukatakan kepadamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Apa yang semuanya? Semua yang mana? Mana yang Yesus katakan? Kalau pengertian saya, yang dikatakan, yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, semuanya ini kukatakan, ini maksudnya adalah berbicara tentang perkataan-perkataan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus sebelum dia ditangkap, diadili, dan disalibkan. Itu pengertian saya. Ya. Jadi maksud dari kata semuanya itu adalah pengajaran atau perkataan-perkataan Yesus yang dia ucapkan sampai akhirnya nanti dia
Ya. Yohanes 13 mulai ayat 31 sampai Yohanes 16 ayat yang ke-33. Ya. Yang dimaksud dengan semuanya itu. Ya. Karena itu kan tidak mungkin dia sampaikan ada Yudas kan. Jadi kalau lihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 31, sesudah Yudas pergi, ya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Nah, kalau kita lihat Alkitab kan harus lihat tanda bacanya kan. Itu tanda petik semua setelah ayat 31 itu. Sebelumnya juga ada, tapi di situ ada jeda. Ya, Yesus memperingatkan Yudas. Ya. Nah, lalu kemudian mulai ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Itu mulai tanda petik semua. Kemudian pasal ayat 36 juga masih ya, sampai pasal 14, pasal 15 ketika Yesus berbicara tentang pokok anggur, sampai kemudian perintah supaya saling mengasihi, dunia membenci Yesus, sampai kepada duka cita yang mendahului kemenangan. Jadi maksud kata semuanya itu, ini yang dimaksudkan. Ya, nanti kita bisa renungkan lagi di rumah kita masing-masing. Tapi yang saya temukan bagian-bagian ini. Nah, apa yang Yesus katakan dalam bagian-bagian itu? Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Saya melihat dari pasal 13 itu, mulai ayat 31, khususnya ayat 34, ayat 35, Yesus berbicara tentang memantapkan identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Ya. Jadi identitas para murid pengikut Yesus ini dimantapkan di sini. Itu ayat 34-35 dari pasal 13. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah pengikutku, murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi yang pertama Yesus siapkan para murid adalah pemantapan identitas dulu, ya. Identitas sebagai pengikut Yesus jelas sekali di sini, yaitu saling mengasihi. Sebenarnya kan ini bukan perintah baru kan? Sebenarnya perintah saling mengasihi itu kan sudah lama kan? Amin. Sudah lama kan? Ulangan 6, ya, kita perjanjian lama banyak sekali kita mengasihi. Sebenarnya ini perintah lama, tapi kenapa Yesus katakan perintah baru? Kenapa Yesus katakan perintah baru? Perhatikan, coba lihat ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Standarnya apa? Ayat 34b. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihinya sama seperti Yesus. Ini perintah baru. Ya. Mengasihi orang sama seperti Yesus. Ini pemantapan identitas. Kalau kasih kita tidak seperti Yesus, sebenarnya keikutsertaan kita mengiringi Yesus itu perlu diragukan. Kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Seperti apa Yesus mengasihi? Orang Indonesia itu kalau Petrus katakan Tuhan mengampuni sampai 7 kali, Tuhan bilang tidak. Ya. Itu konsep Petrus, mengampuni sampai 7 kali aja. Ya. Tuhan Yesus bilang tidak. Mengampuni itu sampai 7 kali, 7 kali. Ya, Matius 18 ya. Jadi ini gambarkan ada orang yang mempunyai hutang kepada raja 10.000 talenta. Ada orang yang berhutang kepada raja itu dia punya piutang 100
100 dinar. Oh, luar biasa. 10.000 talenta berapa? 1,8 triliun. 100 dinar berapa? 600.000. Orang dibebaskan oleh raja itu 1,8 triliun hutangnya. Lalu kemudian dia punya piutang dengan orang pegawai di bawahnya 600.000. Orang itu dia cekik. Padahal dia baru dibebaskan dari hutang 1,8 triliun. Itu kan gambaran kita, gambaran manusia. Berapa dosa kita yang diampuni oleh Tuhan? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, 1,8 triliun. Bahkan ada pengkhotbah yang katakan itu 10.000 talenta itu 3,4 triliun. Wih, lebih banyak lagi itu. Sedangkan kita, orang bersalah kepada kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita ingat sepanjang hidup kita. Tuhan melupakan dosa kita yang begitu banyak. Kita ingat dosa orang. Kalau perlu kebaikannya dilupakan. Tapi bukan cuma Filipi, itu orang yang dosa. Kita semua ingin mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kalau demikian kasih kita, kita adalah orang yang dapat setia mengikut Yesus. Amin. Karena kalau ada orang yang bersalah sama kita, kan kita bisa ampuni. Ya. Gampang Pak, kalau mengampuni sama jemaat, kalau mengampuni pendeta kan susah. Akhirnya saudara mundur dari desa. Nah, ikut lagi pelayanan. Yang rugi siapa? Tapi kalau kita mengampuni, saling mengampuni di antara pelayan, di antara jemaat, saling mengasihi, mengikut Yesus tetap, amin. Setia. Kesalahannya aku sudah diampuni oleh Tuhan, aku ampuni dia. Ya. Konsentrasi pelayanan, konsentrasi mengikut Yesus, ikut Yesus. Di kantor kita mungkin juga menghadapi tantangan, dalam pekerjaan kita menghadapi tantangan. Kita tetap konsen mengikut Yesus. Aku udah ampuni dia, aku pengikut Yesus. Ya. Maka kesetiaan kita kepada Tuhan akan konsisten. Kemudian yang kedua itu pemantapan identitas ya. Jadi orang yang tidak mengasihi sebenarnya bukan murid Yesus. Orang yang tidak punya kasih sebenarnya dia belum menjadi murid Yesus. Kemudian yang kedua kita lihat kepastian keselamatan. Yesus berikan. Ini seringkali dikhotbahkan ketika orang meninggal. Yohanes 14. Ini yang salah satu yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 2 dan ayat 6. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kepastian keselamatan, pengajaran yang sangat mendasar bahwa di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Dan inilah yang akan membuat kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan fokus mengikut Yesus. Fokus mengikut Yesus. Aku dipelihara dalam dunia ini. Ketika aku dipanggilnya pun, aku dipelihara. Ya. Karena itu kita tidak takut kalaupun ada ancaman. Ya. Mati masuk surga kok. Ya. Apalagi kalau kita mati ketika kita membela Injil, ketika kita berpegang pada kebenaran. Ya. Kalau kita mati bunuh diri kan itu kan pertanyaan besar. Ya. Masuk surga, masuk neraka, tak kurang. Tapi ketika kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, komitmen pada Tuhan sungguh-sungguh, kita dijamin oleh Tuhan. Ada jaminannya. Kepastian keselamatan. Dan ini yang terus-menerus menghiburkan kita. Di luar Tuhan tidak ada. Saya membaca buku ini, seorang ateis
Dia ahli serangga, namanya Kees Jonker, seorang ahli serangga berkebangsaan Belanda. Mungkin Opa yang Opa Lima itu yang paling bisa mengucapkan ini, Kees Jonker. Susah ya. Dia seorang ahli serangga berkebangsaan Belanda, dan dia seorang ateis yang sangat terkenal, tidak percaya Tuhan. Suatu malam dia terperangkap ke dalam pasir apung di area sungai Ogowe, Kamerun. Dan dia terbaring dengan kedua tangan dikepakkan seperti burung selama setengah jam. Sementara seorang yang datang menolong itu mencoba mengeluarkan dia. Satu hal yang penting kalau dalam lumpur itu kan, katanya orang itu harus diam supaya dia tidak cepat terhisap. Dia tidak boleh bicara, dia tidak boleh banyak bicara. Bahkan bisikan saja itu bisa membuat dia semakin masuk itu lebih cepat. Tetapi Jonker ini dia terus berbicara, tapi tidak terdengar oleh orang yang menolong ini. Selama setengah jam ini dia terus berbicara. Akhirnya orang itu bisa mengeluarkan dia dari lumpur itu. Dan sudah terengah-engah, tarik nafas lega, lalu dia bertanya kepada Kees Jonker ini. Dia bilang, Jonker, jika engkau tidak banyak bicara, saya mungkin bisa lebih mudah menolong tadi. Tapi Jonker dia bilang, maaf, saya tadi tidak bicara, saya berdoa. Seorang ateis yang kemudian mengenal Tuhan sungguh-sungguh karena pergumulan, karena kesulitan yang luar biasa, dia justru datang pada Yesus. Apa kesulitan, kesukaran kehidupan kita? Yesus ingin kita setia melayani Dia. Yesus sudah mengasihi kita. Dia menyediakan tempat yang dalam kekekalan. Yang ketiga, apa yang diajarkan oleh Yesus? Yang diajarkan oleh Yesus yang ketiga adalah penyertaan Allah yang tak terbatas. Ini pasal 14 ayat 16 dan 17. Ini ajaran Yesus yang ketiga. Penyertaan yang sempurna oleh Roh Kudus, penyertaan yang tidak terbatas, yang tak dapat dibatasi oleh siapapun. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, inilah pengajaran yang Tuhan Yesus berikan. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, supaya mereka tidak menolak, supaya mereka tidak menjadi kecewa. Ada Roh Kudus yang menolong, yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun ketika Dia menyertai kita. Roh Kudus akan hadir dalam seluruh keadaan kehidupan kita. Bahkan di saat tidak ada satu orang pun yang bisa mendampingi kita, Roh Kudus hadir memenuhi kita. Yang keempat, apa yang diajarkan oleh Yesus? Hubungan, relasi yang membuat hidup kita memiliki kekuatan besar. Pasal 15 ayat 5 dan 7 itu tentang pokok anggur. Itu kan bicara soal hubungan bicara soal relasi. Jadi kalau ranting jauh dari pokok, dipisahkan dari pokok, itu berarti hubungan yang ada, itu ranting tidak akan bisa berbuah. Itu dikatakan oleh Yesus. Kita tidak baca semua, tapi saya baca hanya 2 ayat saja dari pasal 15 ini, ayat 5 dan ayat 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu
tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa sekali. Ya, indah sekali hidup di dalam Tuhan. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Doa kita dijawab. Ya, tentu sesuai dengan kehendaknya. Yang terakhir apa? Yang diajarkan oleh Yesus. Ini sebenarnya terakhir menurut saya. Ini banyak sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus. Itu penderitaan. Ya. Penderitaan itu yang diajarkan oleh Yesus. Ayat 19 dari pasal 15. Kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 19. 1, 2, 3. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ini pelajaran penting, Bapak Ibu yang sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tidak hanya belajar tentang segala yang indah di dalam Tuhan, tentang segala yang baik, tentang jawaban-jawaban doa, tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi Yesus memberikan juga pengajaran yang sangat penting, dan ini justru yang menentukan kualitas identitas kita sebagai pengikut Kristus. Harus siap menghadapi penderitaan. Harus siap menghadapi penderitaan. Jangan hanya siap menikmati berkat-berkat terus, tapi kita harus siap ketika penderitaan datang. Ya, beberapa gereja sudah ditutup. Kita berjuang berusaha, ya, pun sudah ada dari pengadilan yang luar biasa memberikan izin, tapi pejabat yang jauh lebih rendah justru bisa menggagalkan. Ya, sangat mengerikan. Saya kemarin tuh hampir menulis, tapi tidak jadi. Hampir menulis. Yesus menderita karena alasan yang tidak jelas. Dan kita pun anak-anak Tuhan, satu saat akan mengalami penderitaan yang juga tidak jelas. Kita mau berjuang begini, mau berjuang begitu, kita mau jungkir balik, sepertinya Tuhan tidak tahu kita. Tapi itu saat di mana kita akan membuktikan bahwa benar saya adalah pengikut Yesus yang setia. Kesetiaan seorang pengikut Yesus tidak nampak, tidak akan teruji ketika kita hanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi justru ketika kita mengalami penderitaan, pergumulan, seperti dalam ayat yang kedua dalam pasal 16 ini, disitulah akan jelas bahwa kita ini pengikut Yesus atau tidak. Ayat 2 pasal 16 katakan, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini memang konteksnya orang Yahudi, Bapak Ibu. Sebelum meluas ini konteksnya orang Yahudi yang sering kali menyiksa, ya, petinggi-petinggi, orang-orang yang sebenarnya dianggap tokoh-tokoh agama pada waktu itu, justru tidak mendukung, justru tidak membangun iman orang-orang yang percaya kepada Yesus. Justru mereka menjadi pembuat kesulitan. Justru mereka yang menjadi tantangan bagi orang percaya dan pengikut Yesus pada waktu itu. Dikucilkan. Lalu orang bangsa-bangsa akan setuju ketika orang-orang percaya itu dibantai dan dibunuh. Bagaimana kita saudara? Ketika dunia akan berkata, oh memang bagus, memang benar, orang Kristen memang harus dimusnahkan. Tidak ada yang bisa membela kita. Tapi bukankah beberapa minggu lalu kita merenungkan bahwa kita punya pembela? Dan ayat 31-nya katakan, kalau dia di pihak kita, siapa yang lawan kita? Dan penderitaan itu, seperti VKR sendiri pernah sampaikan dalam Kolose
penderitaan itu adalah kita berarti menggenapkan di dalam diri kita penderitaan Kristus yang Dia sudah lakukan, Dia sudah jalani di atas dunia besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kemudian harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, mari kita mengenal Tuhan. Ini ayat yang ketiga, katakan begini: mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Mereka ini tahu firman Tuhan. Ini kan yang dimaksud ini tokoh-tokoh agama Yahudi kan. Mereka tahu firman Tuhan, tapi dikatakan mereka sesungguhnya tidak mengenal Bapa maupun Yesus. Ngeri ya, tahu firman Tuhan, tapi tidak mengenal yang berfirman, tidak mengenal Yesus yang berfirman, Bapa yang berfirman. Ini kan sesuatu yang ironis. Dan mereka justru mereka memanipulasi firman Tuhan itu untuk kepentingan sendiri. Inilah bedanya Paulus dengan pengajar-pengajar dari Yerusalem. Ketika Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 berbicara mempertahankan membela statusnya sebagai rasul yang sempat diragukan. Orang-orang itu memakai wibawa, memakai otoritas sebagai hamba Tuhan, ya, bukan untuk membangun jemaat, tapi jemaat dipakai untuk membangun otoritas. Ini beda dengan Paulus. Paulus itu memakai otoritas dari surga, kerasulannya, untuk membangun setiap jemaat. Tapi pengajar-pengajar dari Yerusalem, dan inilah yang menyesatkan, justru memakai jemaat untuk membangun otoritas. Dan itu yang kita hadapi, lebih. Karena itu kita harus mengenal Tuhan. Ini bedanya orang yang tidak mengenal Tuhan dengan orang yang mengenal. Kita mengenal Tuhan bahwa sebagai murid Yesus, saya harus punya kasih. Itu tidak bisa lagi ditawar-tawar. Kalau tidak punya kasih, berarti bukan murid Yesus, bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, berarti punya kasih, dikuasai oleh kasih. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mertua, menantu, mengasihi cucu, opa, oma, opung, semua mengasihi. Mengasihi teman sepelayan, mengasihi jemaat, mengasihi. Lalu ada kepastian keselamatan. Kalau kita punya kepastian keselamatan, ikut Yesus, kita kenal Tuhan kok. Ya. Dan tadi ya, ada penyertaan sempurna di dalam Yesus, ada kekuatan yang besar, hubungan dengan Tuhan dijaga, hubungan Tuhan dipilih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus kenal sungguh-sungguh dengan Allah. Yang terakhir, seperti di dalam ayat yang keempat, katakan begini: tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saatnya, ini saatnya, kamu ingat, ketika saat itu datang, ketika penderitaan itu datang, ketika tantangan itu datang, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya. Kita akan setia mengikut Tuhan, akan tidak menolak Tuhan, karena kita bukan kaget, kita bukan terkejut, karena Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah bicara bahwa dalam mengikut Tuhan satu saat kita pasti akan menghadapi kesukaran. Nah, pada waktu kesukaran itu datang, kita masuk di kesukaran itu, kita ingat, oh Yesus sudah pernah mengatakan ini. Kalau Yesus sudah pernah mengatakan ini, dan hal-hal yang lain tadi, maka mari kita tetap setia mengikut Yesus. Orang yang tidak baca firman Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh, akan kaget ketika pergumulan ini datang, karena mungkin dia belum pernah dengar. Nah, kita diingatkan kembali, kita diingatkan di sini. Raja Wali itu ada kebiasaan yang baik, burung Raja Wali itu ya. Burung Raja Wali itu, dia buat sarang, itu menarik. Jadi kalau dia buat sarang itu, yang pertama
Dia pertama itu yang dia buat sarang itu bahannya apa? Bahannya itu ranting yang berduri. Itu pertama. Lalu yang kedua, dia ambil batu-batu yang tajam. Ya, dia naruh. Lalu yang ketiga, dia cari bulu-bulu dari binatang yang lembut. Dan yang terakhir, bulunya yang tebal-tebal itu dia taruh di atas. Ketika anak-anaknya itu masih kecil, anak-anaknya itu berada di tumpukan yang lembut karena bulu yang tebal, masih diberi makan. Tapi ketika waktunya anak-anak itu mencari makan, maka induk Raja Wali itu dia akan mengobrak abrik sekali. Ya. Semua bulu-bulu yang lembut itu akan dibuang dari sarangnya, dan tinggal batu-batu yang tajam dan ranting-ranting yang berduri. Saat itulah biasanya anak-anak Raja Wali itu mau tidak mau, tidak ada pilihan untuk meninggalkan sarangnya, untuk mencari makan, karena mereka sudah tidak nyaman di situ. Tapi justru itu yang membuat Raja Wali itu menjadi burung yang luar biasa. Saya yakin penderitaan ini, kalau kita sudah dengar firman Tuhan, penderitaan ini datang pada kita, itu bukan membuat kita mati lemah. Tapi saya berdoa dan saya berharap, seperti penderitaan Yesus yang akan kita peringati hari Jumat ini, segala penderitaan itu akan membuat kita semakin setia mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama pagi ini. Kami ingin setia kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya dalam kehidupan ini terlebih lagi ketika pergumulan datang, kami benar-benar berpegang pada firman Tuhan, berharap bersandar kepada-Mu, percaya dengan firman-Mu, dan kami tidak kecewa dan menolak. Lindungi kami, jagai kami Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak ada apa-apanya, tapi bersama dengan Engkau kami akan kuat. Berkati seluruh jemaat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menguatkan, Engkau melindungi. Penuhi hati dan pikiran dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah berdusta dengan firman-Mu. Engkau tidak berdusta dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Engkau akan menggenapinya, dan Engkau akan menggenapi sampai dalam kekekalan. Terima kasih banyak Bapa, materaikan firman-Mu pagi ini untuk kami. Berkati kami semua. Kami bersyukur untuk saudara Susanto yang berulang tahun tanggal 26 Maret. Kami berdoa biar Tuhan memberkati dia dalam seluruh kehidupannya, dia memuliakan Tuhan. Tuhan tolong supaya dia bertumbuh secara rohani. Tuhan memberkati dalam seluruh kehidupan. Engkau Tuhan yang membuat hamba-Mu ini kuat di dalam Tuhan. Bahkan saat pergumulan datang, dia semakin setia kepada-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus